teman-teman, selamat datang di channel Akpres. Perkenalkan, nama saya Farhan Fahruroji, selaku tutor di Fisika SE. Di video kali ini kita akan membahas bab dinamika partikel 2. Oke, dinamika partikel 2. Let's go, kita melanjutkan pembahasan kemarin. Mungkin langsung saja. Ada gaya gesek ketika sebuah objek bersentuhan dengan suatu permukaan, maka ada gaya yang berpengaruh pada objek tersebut, di mana arah gaya tersebut paralel atau sejajar dengan permukaan. Mungkin lebih tepatnya, arah gaya tersebut berkebalikan dengan arah gerak benda ya. Jadi ini kotak ini, misalkan dia gerak ke sana. Kalau dia gerak ke sana dengan kecepatan v, jadi gaya geseknya itu kebalikannya ke situ. Mungkin udah cukup jelas ya. Dan ini penyebab ada gaya gesek karena semulus apapun benda itu kalau di zoom in gitu, diperdekat sampai skala mikroskopik itu gak mulus, jadi ada gini-gini ya. Ini yang menyebabkan gaya gesek gitu. Lanjut, gaya gesek itu ada dua. Ada gaya gesek statis dan kinetis. Soal namanya nih statis, itu gaya gesek ketika bendanya masih diam. Besar nilai dari gaya gesek statis mulai bervariasi mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimumnya. Nah ini rumus untuk nilai maksimumnya, Fs max sama dengan mu s kali n. Ini pakai F kecil untuk friction ya. Friction statis maksimum sama dengan mu s itu koefisien gesek statis. Ini tuh tergantung bendanya, kayak semakin kasar berarti koefisiennya makin tinggi gitu. N itu gaya normal. Yang tadi ada kata bervariasi, itu maksudnya gimana? Jadi misal nih di sini ada balok kayu ditarik oleh gaya sebesar F, F-nya ini ya. Nah kalau F-nya segini, misalkan si gaya geseknya juga menyesuaikan. Ini kasusnya ini ya, bendanya masih diam. Nah Fs-nya itu sama kayak F-nya. Kalau tarikannya makin kuat, si gaya geseknya juga makin gede, nyamain ke tarikannya. Nah, itu yang disebut bervariasi. Terus kalau udah sampai titik maksimumnya, tarikannya itu sama kayak besar gaya gesek statis maksimumnya. Nah, kalau udah sama, itu dikatakan bendanya tepat akan bergerak. Jadi dikasih tarikan dikit lagi aja, bendanya akan gerak. Gitu. Lanjut, gaya gesek kinetis. Ini untuk benda yang udah gerak. Nanti rumusnya ini. F sama dengan mu k kali N. Friction kinetis sama dengan koefisien gesek kinetis dikali gaya normalnya. Sama ini ada tambahan aja. Jadi mu k itu lebih kecil dari mu s. Artinya gaya gesek kalau bendanya gerak itu akan lebih kecil dari mu s maksimumnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ini nih. Ini kalau di zoom in ya, yang atas itu misal kotaknya, kalau di sini kotak yang biru ini lantainya. Nah, ini kayak di terdekat banget sampai atom-atomnya gitu. Kalau dia lagi diam, nih ini tuh gini kan, kayak masuk-masuk gini, kayak interlock disebutnya. Nah, beda dengan kalau baloknya itu lagi gerak, dia kan punya lebih sedikit waktu untuk masuk-masuk sini. Jadi gaya geseknya lebih kecil untuk benda bergerak. Itu tambahan informasi aja. Lanjut. Ini ada latihan soal. Benda yang beratnya W meluncur ke bawah dengan besar kecepatan tetap pada bidang miring yang kasar dengan sudut kemiringan θ 30 derajat terhadap horizontal. Tentukan koefisien gesekan antara benda dengan bidang tersebut. Nah, ini gambarnya ya. Dia 30 derajat, di sini 30 derajat. Nih. Terus bendanya itu konstan, dengan kecepatan konstan. Karena kecepatannya konstan, berarti percepatannya 0 kan. Ini hukum Newton pertama. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, ini nih. Jadi kita coba kerjain di sini deh. Sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya kita coba analisis yang di
ini dulu ya, yang kesini dulu. Katakanlah ini X deh, terus ini Y, tunggu Y. Nah kita sigma Fx, ada apa aja tuh yang di X? Ada ini ya, gaya gesek, ada Fk dikurangi apa komponen yang kesini itu gaya berat, tapi yang bagian ini aja nih kita pakainya sin ya di sini. Sin itu dari mana ya, ini harus bisa ya nentuin sin atau cosnya. Jadi ini kan tetanya di sini, ini sama kayak 30 derajat. Sin itu depan dibagi miring. Nah, depan itu ini dibagi miring. Jadi kalau kita kalinya sin, dapatnya itu yang ini. Dan ini sama kayak ini. Jadi dikurangi W sin theta. Tetanya 30 ya. Sama dengan 0. Rumus FK tadi apa? Mu K kali N dikurang W sin 30 langsung aja. Sama dengan 0. 30 derajat. Terus nih kita harus tentuin N-nya nih, gaya normal. Itu kita harus cari dari ini. Sigma Fy-nya sama dengan 0 juga. Dia kan enggak gerak di sumbu Y kan. Jadi sigma F-nya 0. Ini hukum Newton pertama lagi karena dia diam. Apa aja yang di sini? Ada gaya normal sama ini W cos theta. N dikurangi W cos theta sama dengan 0. Nah, ketemu nih N-nya. Berarti N sama dengan W cos theta kan. W gaya beratnya tadi berapa? Bendanya itu agak diketahui ya. Kayak berarti gitu aja. N sama dengan W cos theta. Nah, ini bisa diubah N yang di sini. Jadi mu K kali N-nya diubah W cos theta. Ini kita bisa pindah ruas ke sana langsung ya. Sama dengan W sin 30 derajat. Atau sin theta. Oke, biar sama. Ini theta dulu aja. Nah, ini W-nya bisa dicoret. Ada di kiri sama di kanan. Terus cos theta-nya juga bisa pindah. Jadi mu K sama dengan sin theta dibagi cos theta. Sin per cos theta jadi tan theta. Tadi theta itu 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Nah, karena ini koefisien ini gak punya satuan ya. Jadi gini aja jawabannya, selesai. Nah, ini sama ya. Lanjut, ada gaya hambat. Benda yang bergerak di dalam fluida, gas atau cairan biasa mengalami gaya hambat. Arah gaya hambat berlawanan dengan arah benda. Ya, ini terjadi karena misalkan nih ada orang terjun payung, ini kan ada partikel udara kan. Dia akan nabrak partikel udaranya. Nah, itu ngebuat gaya hambat. Arahnya kebalikan dari arah geraknya. Dia jatuh geraknya ke bawah, gaya hambatnya ke atas. Besarnya, ini ada dua rumusnya. Fd itu drag force, D-nya drag, sama dengan K kali V untuk laju rendah, terus D V kuadrat untuk pada laju tinggi. K sama D ini konstanta yang tergantung pada bentuk, ukuran benda, dan sifat fluidanya. Nah, poin pentingnya sih di sini, jadi kalau dia pada laju rendah, besar gaya hambatnya itu linear dengan kecepatannya. Kalau pada laju tinggi, dia itu kuadratik dengan kecepatannya. Jadi kalau di laju tinggi, makin cepat bendanya gerak, F-nya itu meningkatnya kuadratik gitu. Nah, rendah ini serendah apa dan tinggi itu setinggi apa? Sebenarnya ya, biasanya dikasih tahu di soalnya ya. Tapi rendah itu yang dimaksud rendah di sini tuh ini, yang fluidnya gerak mulus ngelewati bendanya. Misalkan kelereng yang jatuh di madu gitu. Nah, madunya kan kayak ini kan, lewat mulus aja, ngelewatin si kelerengnya. Kalau yang laju tinggi itu, ya misalkan yang ini nih terjun payung, ada orang jatuh gitu, jatuh sih, ya dia menjatuhkan diri. Nah, udaranya itu kan kayak ditabrak sama orangnya kan, jadi kayak gerak udaranya tuh kayak gitu-gitu.
Kalau madu itu kayak lewatin ini ya, mulus. Nah di sini tuh lambat, di sini laju tinggi gitu disebutnya. Nah di sini ada laju terminal. Terminal itu dari bahasa Yunani ya, artinya akhir atau ujung. Kalau bahasa yang sering kita pakai misalkan terminal bus itu kan kayak ujung apa ya, akhir perjalanan dari busnya kan, jadi dari terminal ke terminal lainnya gitu. Kalau dari kelistrikan tuh yang disebut terminal itu di ujung kabel kan, kita sebutnya terminal ya. Jadi terminal itu akhir atau ujung. Kalau dalam ini konteksnya di fisika itu kondisi benda dengan laju konstan disebut dengan laju terminal. Nah ini, jadi kalau dalam fisika itu biasanya dalam konteks gaya hambat ya, yang ini misalkan orang ini nih yang lagi jatuh ini. Nah, apa aja nih gaya yang berlaku ke orang ini? Dari pertama dulu. Itu kan ada gaya gravitasi kan. Terus gaya gravitasi itu konstan nih. Di sini 800 Newton terus. Nah, gaya gaya hambatnya itu kan makin tinggi seiring dengan kecepatan orangnya. Nah, awalnya gak ada, makin tinggi nih. Sampai akhirnya sama kayak si gaya gravitasinya. Nah, kalau udah sama, kecepatannya kan konstan. Nah, itu tuh disebut ini laju terminal. Kecepatan maksimum yang bisa di apa kata-katanya? Yang bisa sampai, yang bisa apa ya kata yang tepatnya? Laju maksimum yang mungkin terjadi gitu ya, karena ada gaya hambat. Nah, jadi kalau udah maksimum nih gaya geseknya 800 Newton, ini 800 Newton, orangnya nggak mempercepat lagi gitu. Ini langsung jadi hukum Newton pertama kan, percepatannya jadi 0 gitu. Nah, jadi terjadi ketika sigma Fy-nya sama dengan 0. Yang ada gaya berat dikurangi Fd sama dengan 0. Jadi W sama dengan Fd gitu. Nah, ini contohnya nih. Di sini pakainya yang di laju lambat ya, Fd-nya. Jadi W sama dengan Kv. Kalau kita pengen nyari laju terminalnya berapa, ya berarti V sama dengan W per K. W itu berat ya, berat itu massa dikali percepatan gravitasi per K. Nah, ini sama kayak ini. Nah, itu rumus laju terminalnya untuk di laju lambat. Terus ini tuh pengen ngomongin ini aja sih sebenarnya. Fungsi ini ya gak perlu terlalu pusing ya mikirin penurunannya. Fungsi ini, diagramnya ini tuh pengen ngomongin ini di waktu 0, kecepatan orangnya kan ini ya, baru banget loncat jadi 0, terus makin cepat, terus makin lambat karena ada gaya gesek lagi, gaya hambat udara. Nah, sampai pada akhirnya dia tidak mempercepat lagi, sampai akhirnya kecepatannya konstan. Nah, yang ini tuh laju terminal yang di sini. Jadi ada maksimumnya di sini, gak bisa lebih cepat dari itu lagi gitu. Kayak ini ada soal, coba kita kerjain. Saya coba yang diketahui dulu. Masanya 80 kilo. Konstanta D 0,25. Ini satuan konstantanya. Anggap besar kecepatan tinggi. Nah, berarti Fd-nya itu pakainya yang D V kuadrat ya. Nah, karena laju terminal berarti ini kan sigma Fy-nya itu sama dengan 0. Gaya yang terjadi ada gaya berat dikurangi gaya hambat Fd sama dengan 0. W sama dengan Fd gitu ya. W sama dengan Fd. Gaya beratnya dia 80 kilo. Berarti terus aja dulu M kali percepatan gravitasi. Fd-nya yang ini D V kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan
mg per d ya. Oke, lanjut di sini ya. Jadi V sama dengan akar dari M kali G per D. Nah, ini tinggal dimasukin kalkulator aja. Masanya 80 kg. Percepatan gravitasi, kita anggap 10 aja karena gak disebutin. D-nya 0,25. Akar dari itu. Nah, berapa tuh? 0,25 itu sama aja dikali 4 ya. 4 kali 8, 32. Akar 3200. Nah, itu. Tinggal masukin kalkulator aja, itu jawabannya. Satuannya meter per second. Gak ada yang aneh kan ya, meter per second. Terus ada diagram bebas benda, free body diagram. Ya sebenarnya dari tadi juga kita ini ya, sudah melakukan free body diagram. Free body diagram itu ya diagram di mana kita mengisolasikan sebuah ini ya, benda ya. Misalnya di sini nih, kita pengen free body diagram dari benda ini nih, yang kotak ini. Caranya, pertama kita tulis dulu sebagai titik atau kotak benda yang kita pengen amatinya. Terus kayak apa ya, kayak tali atau ada misalkan di sini ada lantai gitunya, kita abaikan aja. Tapi kita tulis gaya-gaya yang terjadi ke si bendanya aja. Nah, misalkan di sini ada tegangan T3 ya, T3 gitu. Sama ada G berat, ada W. Nah, ini tuh disebutnya free body diagram. Kalau pakai kotak juga boleh, sama aja sih kayak tadi. Ini W, sama ada T gitu. Nah, ini tuh lagi ini sebenarnya soal dicarinya T1 sama T2. T2-nya berapa? Caranya ya ditulis pakai free body diagram dulu. Ini pada titik A, free body diagramnya. Ya, jadi titiknya itu ini ya, tidak harus benda juga. Yang penting ada interaksi gaya di sini. Dan kita tahu kalau dia itu kan diam kan. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. Kalau dia gerak juga boleh, nanti sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, kalau di titik A nih ada apa aja yang berlaku? Ada T1, T2, sama T3. Cuma ada 3 gaya kan. Nah, ini T1 yang ini, T2 ini, sama T3. Terus ini diuraikan vektor-vektornya. Jadi T1-nya ada T1 yang X, ada T1 yang di bagian Y. Nah, ini harus bisa ini ya, nentuin sin kostannya. Kayak misalkan di sini sudutnya gimana nih? Oke, ini 30 di sini. Ini 90 kan. Berarti di sini 60. Ini 60. Berarti ini 90, berarti di sini 30 juga kan. 30 derajat nih di sini ya. Nah, kalau pengen nentuin yang bawah ini pakai sin atau cos ya tinggal pakai ini ya, sin itu kan depan per samping. Jadi kalau kita pakai sin nanti dapatnya yang ini. Jadi T1Y yang ini. Kalau pakai cos baru yang di komponen X-nya. Ya gitu. Nah, dilakuin semuanya. Sama T2 juga diuraikan gitu. Baru kita tulis persamaan-persamaannya. Nah, ini ada sigma Fx sama dengan 0. Di sigma Fx ada apa aja? Ada T1 cos 30 sama T2 cos 60. Nah, T1 cos 30 dikurang T2 cos 30 sama 0 gitu kan. Nah, nanti angka-angkanya masukin, dapat persamaan 1. Terus di sigma Fy sama dengan 0, di Y itu ada apa aja nih? Ada T2 sin 60, terus ada T1 sin 30 yang ini, karena arahnya sama jadi ditambah, dikurangi T3 yang ke bawah ini, sama dengan 0. Nah, ini angka-angkanya masukin lagi dan dapat persamaan. Terus ya selebihnya tinggal matematika kayak eliminasi substitusi sendiri buat dapetin T1 sama T2 nya. Kayaknya aku gak bakal jelasin lebih lanjut ya buat matematikanya gitu. Ya, benda bertumpukan. Nah, ini sama aja kayak yang tadi ya. Jadi
Ini diagram benda bebasnya, jadi diisolasi. Misalkan untuk balok B, gambar lagi balok B-nya, gambar kotaknya, terus tali sama lantai gitu ya, gak usah digambar lagi. Tapi gambar ini panah garis gaya yang berlaku ke si balok B. Ini kayak ada F ke sana, gaya tarik sebesar F. Ada gaya berat, gaya normal, terus ini gaya kontak dari si A. Ini ada gaya gesek dari A ini. Sama ada gaya gesek dari lantai ini. Untuk balok A ini ada gaya tegangan tali, gaya berat si A-nya, gaya normal, sama gaya gesek ke situnya. Terus di sini ada soal, coba kita kerjain. Coba tulis ini dulu. Koefisien gesekan antara A dan B sebesar 0,4. Jadi mu S dari si A sama dengan 0,4. S itu karena statisnya, dia diam. A itu yang ini berarti yang dimaksud, sama mu SB sama dengan 0,8 gitu ya. Nih, berarti yang ini 0,8. Berapa besar F yang diperlukan agar balok B tepat bergerak? Nah, yang dicari F ini, karena dia akan tepat akan bergerak ini lebih tepatnya. Jadi, sigma Fx-nya untuk si balok B sama dengan 0. Oke, terus kita analisis nih, ada gaya apa aja yang di komponen X-nya. Ada F dikurangi, ini karena arahnya kebalikan, jadi dikurangi ya. Kurangi F SA, dikurangi lagi F SB. Oke, karena kita pengen nyari F, jadi F sama dengan F SA ditambah, udah luas, F SB. Gaya gesek tadi rumusnya apa? Mu SA dikali normal A ditambah mu SB kali normal B. Mu SA tuh ini 0,4. Normal A-nya belum tahu ya, nanti kita cari lagi. Mu SB-nya 0,8. Oke, normal A, kita cari normal A itu berarti harus pakai ini. Sigma FY sama dengan 0 dari si balok A. 0 ya, karena dia agak gerak. Nah ini. Ada apa aja nih di komponen Y-nya? Ada gaya berat sama gaya normal. Ada gaya normal A dikurangi gaya berat ya. WA. 0. Kita pengen nyari NA-nya, jadi NA sama dengan beda ruas WA. W itu berat, massa kali kecepatan gravitasi. Massa si A 1 kilo di situ. 1 kali percepatan gravitasi, karena gak disebutin jadi tulisnya 10 aja. Sama dengan 10 Newton. Ketemu deh. Nah di sini 10 Newton. Terus normal B. Oke, kita harus analisis lagi. Nah, untuk si balok B. Apa aja nih? Ada G berat di situ. Terus ada gaya normal, gaya kontak A, N aksen A. Ini ya, yang ini. Arahnya sama jadi positif, sama normal B. Kurangi N B sama dengan 0. Nah, kita pengen nyari NB ya di sini. Bisa pindah ruas. Jadi W tambah N aksen A sama dengan NB. Tahu NB-nya yang di kiri aja. Jadi NB sama dengan W plus NA. N aksen A. W itu gaya berat si balok B. Masanya berapa? 2 kilo. Berarti 2 dikali 10 yang percepatan gravitasi ditambah gaya kontak dari si A. Nah ini tuh ini ya, N aksen A itu pasangan gaya sama si NA kan. Mana NA tuh ini nih. Jadi si balok A itu nekan si B, gaya kontak N aksen A.
Nah, si B-nya ngasih gaya normal. Jadi arahnya tuh besarnya sama, N aksen A sama NA. Nah, NA tuh tadi kita udah ketemu di sini, NA sama dengan 10. Jadi N aksen A juga 10 tambah 10. 2 kali 10, 20 tambah 10, 30 Newton. Untuk NB-nya 30 Newton. Udah 0,4 tambah dikali 10, 4 tambah ini 24, jadi 28 Newton untuk besar si F-nya. Selesai. Dan satu lagi, berapa tegangan talinya, berarti yang T ini ya. Karena kita pengen T, berarti harus analisis yang ini, Fx sama dengan 0 untuk si balok A. Nah, ada dua gaya di sini, ada T sama F aksen SA. T dikurangi F aksen SA. F aksen SA ini pasangan gaya dari si ini ya, yang aksen itu pasangan gaya. Jadi kan si B kan pengen gerak ke kanan, dia dapat gaya gesek dari si A ke kiri. Nah, si B-nya ngasih gaya gesek reaksi ke si A, arahnya berlawanan kan, besarnya sama. Oke, besarnya sama berarti PT sama dengan F aksen SA. Nah, F aksen SA ini sama kayak FSA, tadi udah kita hitung. FSA itu yang ini nih, FSA. Ini kan, FSA. Dan ini cobanya. 4 Newton. Oh, udah deh, gitu. Jawabannya berarti ini 20 Newton sama 4 Newton. Nah, ini pengerjaannya sama aja. Sama gini. F-nya 12. Wait. Wait, tegangan talinya sama ya 4 Newton, tapi kenapa F-nya di sini 12? 0,8 sama 0,4-nya sama, ini sama 10. Yang beda tuh ini nih. Gaya normal dari si siapa itu? Si B. Ya harusnya 30 sih, karena ini kan dari gaya berat si B-nya ditambah gaya kontak dari si A kan, ini makin berat, jadi gaya normalnya makin gede dong, harusnya 30. Nah, ini ada salah ya di sini. Harusnya 30. Oke, itu aja. Dan selesai. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terakhir, semangat belajarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.